pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Siswi sekolah menengah atas di Manokwari diperkosa 8 temannya. Buronan pencuri konsentrat tambang PT Freeport diringkus polisi di Sulawesi Selatan. Empat bulan vaksin di Kabupaten Merauke kosong, Dinkes minta warga bersabar. Peristiwa memilukan menimpa seorang siswi SMA di Manokwari, Papua Barat. Ia diperkosa 8 orang yang seluruhnya masih kerabat korban. Ironisnya, 4 orang pelaku ternyata masih di bawah umur. Polresta Manokwari telah menangkap 4 orang pelaku, sementara 4 orang lainnya masih buron. Kasus pencabulan terjadi sejak Desember 2022 dan baru terungkap sekarang setelah korban akhirnya beranikan diri menceritakan kejadian tersebut kepada kedua orang tuanya. Korban kepada polisi mengaku diajak ke salah satu rumah kerabat, ia kemudian dicekoki minuman keras hingga mabuk. Setelah tidak sadarkan diri, korban kemudian dicabuli dan diperkosa para pelaku. Ditentukan 8 orang menjadi tersangka, 4 dewasa, dan 3 masih anak di bawah umur, termasuk satu yang masih 4 anak di bawah umur, termasuk satunya masih bersekolah SMP. Semuanya dalam pemeriksaan. Nah, kenapa yang 4 ini duluan kami tahan? Karena beda perlakuannya. Ini yang sudah dewasa. Nah, yang 4, karena masa penahanan itu kami diatur hanya 15 hari, harus itu sudah P21. Jadi sambil berjalan mereka nanti tetap wajib lapor di sini, tapi perkaranya tetap berjalan. Nanti begitu nanti dari jaksa sudah menerima, baru kami langsung lakukan penahanan. Nanti ini kami sampaikan dengan ibu korban sama bapak korban. Kami ada prosedurnya, bukan kami yang membedakan perlakuan, tidak. Tapi memang undang-undang yang mengatur karena ada prosedurnya. Kalau yang ini nanti berjalan, nanti ada masa penahanan, perpanjangan penahanan sampai tahap 2 ini sampai akhir ini di dalam. Adapun pasal yang dilanggar yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 itu tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukumannya minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun dengan denda 5 miliar. Keempat tersangka ditahan di rutan Polresta Manokwari. Mereka terancam pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hingga 15 tahun penjara. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Seorang buronan pencurian konsentrat tambang milik PT Freeport Indonesia akhirnya ditangkap di Makassar Sabtu lalu. Tersangka sudah diterbangkan kembali ke Timika untuk menjalani pemeriksaan. Dalam pemeriksaan terungkap, tersangka merupakan salah satu donatur atau orang yang mendanai aksi pencurian tersebut. Setelah beraksi, ia melarikan diri ke Makassar, namun Satreskrim Polres Mimika terus memburunya dengan berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Makassar. Hingga akhirnya tersangka berhasil diringkus di salah satu SPBU di Makassar saat hendak mengisi BBM. Ya, dibawa ke Mimika dan disebut oleh anggota penyidik Mimika di bandara. Mengapa hal itu bisa kami upayakan? Kami kerjasama memang dengan Polrestabes. Dari awal kita mendapatkan informasi dari Bumba, kami sudah koordinasi dengan Polres Bumba. Hasil informasi juga pelaku atau yang bersangkutan ini berada di Makassar, rencananya menjemput istrinya di bandara, dan kami langsung sikap koordinasi dengan anggota Polrestabes Makassar dan koordinasi dengan Bapak Kasatgas. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada beliau karena hasil kerjasama kami membuahkan hasil, dan Bapak Kasatgas Polrestabes Makassar merespon dan mengarahkan personelnya yang di lapangan
untuk membantu kami upaya pasca penangkapan. Sebelumnya, polisi juga telah menahan 9 orang pelaku pencurian konsentrat dengan barang bukti 34 karung konsentrat, serta uang tunai bernilai puluhan juta rupiah dan sejumlah ponsel. Dari keterangan ke-9 pelaku tersebut, polisi lalu meringkus sang donatur di Makassar yang saat ini masih terus menjalani pemeriksaan di Polres Mimika. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Seorang bocah yang masih duduk di bangku SMP dikeroyok teman-teman satu sekolah pada Sabtu 4 Maret lalu di Jalan Budi Utomo, Timika. Korban mengaku saat itu sedang ditugaskan untuk melaporkan ke guru siswa sekolah yang datang terlambat masuk sekolah. Namun beberapa teman sekelas korban rupanya tidak terima. Mereka kesal lalu mengeroyok korban hingga baju seragamnya robek. Orang tua korban tidak terima lalu mendatangi kantor polisi dan melapor kejadian tersebut. Tiba-tiba gurunya telepon, ibu kesini anaknya dikeroyok, makanya saya langsung lari ke sana. Pas dari kemarin memang mau dikeroyok kemarin sempat sudah mau berkelahi. Karena ada juga temannya telepon, dia bilang ibu anaknya mau dipukul ini, makanya saya lari ke sana. Saya tanya dia kenapa, dia bilang saya mau dikeroyok. Masalahnya apa? Masalahnya apa? Dia bilang pertamanya itu ada yang lambat. Terus saya lapor ke wali kelas ya. Ya ke piket sekolah, dia tidak terima. Baru dia keluar dari sekolah ini, dia tonjok, mulai sudah di situ. Yang ininya anak saya kan cuma satu orang, baru dorong ada di sekitar 10 ya, 10 lebih. Jadi dengan masalah ini ibu sebagai orang tua apa yang? Saya tidak terima kalau anak saya dikasih begitu ya. Gitu. Kalau saya tidak melapor di sini kan besok-besok dorong ada bikin lagi. Polisi lalu meminta pihak sekolah untuk menyelesaikan kasus ini secara baik-baik dan kekeluargaan agar tidak terulang kembali. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Hingga hari ke-6, pencarian terhadap korban kecelakaan perahu cepat di Sungai Wariori, Manokwari, Papua Barat belum juga ditemukan. Padahal tim SAR sudah menyusuri sepanjang sungai, namun hasilnya nihil. 2 korban Ronald Supit dan Andi Siregar hingga kini belum diketahui. Kedua pekerja tambang emas ilegal tersebut terseret arus deras ketika kapal cepat yang mereka tumpangi terbalik. Pelaksanaan hari ke-6 operasi SAR kondisi membahayakan manusia, 6 orang yang terseret arus di Sungai Wariori. Hingga saat ini kita mengerahkan 3 tim ya. Tim yang pertama melaksanakan pencarian dengan menggunakan longboat. Kemudian tim yang kedua juga menggunakan longboat. Selanjutnya tim yang ketiga melaksanakan pencarian dari Dam Wariori menuju ke hulu sungai dengan jarak kurang lebih 7 km. Sampai saat ini hasil masih nihil. Tim SAR juga masih mencari bocah berusia 5 tahun bernama Putri Salsabila yang hingga saat ini belum ditemukan. Tim terbagi dalam 3 regu. Mereka menyisir aliran Sungai Wariori dan lokasi tambang emas ilegal untuk mencari keberadaan para korban. Sebelumnya, Andi Siregar dan Ronald Supit, pekerja tambang emas ilegal, bersama 4 korban lainnya hendak pulang dari lokasi tambang mengalami musibah. Perahu cepat yang mereka tumpangi terseret arus hingga menelan korban jiwa. Sementara itu dalam waktu yang bersamaan, Putri Salsabila bersama rombongan pekerja tambang emas ilegal juga mengalami musibah. Kendaraan ekskavator yang mereka tumpangi untuk pulang terperosok ke dalam bendungan yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Karena sesaat lagi Sebanyak 309 pasangan suami istri beragama Kristen, Buddha, dan Hindu mengikuti program nikah massal yang diselenggarakan pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pernikahan massal ini dilangsungkan di Auditorium Universitas Cendrawasih Sabtu lalu, sekaligus untuk memperingati HUT Kota Jayapura ke-113 tahun yang jatuh pada 7 Maret mendatang. Penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK mengatakan dengan memiliki akta nikah, maka pengurusan administrasi kependudukan bagi pasangan suami istri dan anak-anak akan lebih mudah. Frans juga mengatakan saat ini pemerintah Kota Jayapura juga berencana menjalankan program pendidikan gratis dan pelayanan kesehatan gratis bagi putra-putri asli Port Numbai melalui program Kartu Numbai Pintar dan Kartu Sehat Numbai. Animo masyarakat Jayapura mengikuti nikah massal ini cukup besar.
Berdasarkan catatan Disduk Capil, jumlah pasangan yang mengikuti nikah massal pada tahun ini sebanyak 78 pasangan beragama Islam, Kristen 278 pasangan, 29 pasangan Katolik, dan 2 pasangan dari Buddha. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Saat ini banyak pemakai dan pengedar narkoba khususnya ganja ditangkap di Merauke dan tidak sedikit mereka berasal dari kalangan pelajar. Polisi meminta orang tua dan guru agar lebih cermat lagi mengawasi anak-anak mereka agar tidak terjerumus dalam narkoba. Ya, khususnya anak-anak di bawah umur yang mengkonsumsi ganja atau narkoba sejenisnya, ya boleh kita RJ, tapi satu, kita berjenjang pembinaannya, mulai dari keluarga disampaikan sampai diundang juga kepala sekolahnya, ya agar kepala sekolah dan guru-guru bisa memberikan peringatan kepada anak ini. Satu kali tidak bisa, apa boleh buat 2 kali dikeluarkan dari sekolah, ya karena sudah tidak bisa lagi dibina. Itu. Kemudian kejahatan terkait dengan ganja, saya minta bukan pengedarnya, tapi juga ya yang menjual dari pengedar. Ini dia. Ya ini dia. Jadi harapan saya wilayah-wilayah berbatasan kerjasama, karena minta maaf, ya ini ganja diperoleh banyak dari wilayah di luar perbatasan. Dalam hal ini ya PNJ, saya katakan saja langsung, ya tidak bisa saya tutupi karena memang dari sana barang itu masuk ke sini. Dalam kasus narkoba yang menyeret pelajar, polisi memang bersikap lunak karena menyangkut masa depan mereka. Umumnya mereka hanya diberikan sanksi ringan dan edukasi agar tidak mengulangi perbuatannya. Namun polisi khawatir bila hal ini terus terjadi, masa depan mereka akan dipertaruhkan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sudah 4 bulan Dinas Kesehatan Merauke kekurangan vaksin COVID-19. Hal ini disebabkan Provinsi Papua Selatan merupakan daerah otonomi baru sehingga perlu waktu untuk pengalihan pasokan vaksin. Padahal minat masyarakat untuk divaksin COVID-19 sangat tinggi. Kepala Dinas Kesehatan Merauke meminta masyarakat bersabar. Kita stoknya masih kosong. Masih kosong. Stoknya sudah berapa lama ya dok itu? Kosongnya deh. Sudah lama, sudah dari akhir tahun lalu. Kira-kira belum ada kepastiannya kapan datang dok? Kapan tiba? Kita sudah mintakan ke provinsi. Tapi kan provinsi ini kan sudah ada pemekaran sudah DOB gitu. Jadi di Jayapura, di Papua pun stoknya terbatas dan ya mereka mengutamakan daerah yang masuk Provinsi Papua. Kita Provinsi Papua Selatan ya mungkin harus saya kira dalam masa transisi ya. Saya pikir teman-teman di Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan tentu akan berupaya untuk mungkin bisa secepatnya ya. Iya. Setiap hari warga mendatangi sejumlah fasilitas kesehatan, namun kecewa karena vaksin tidak ada. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pangkostrat Letjen TNI Maruli Simanjuntak bersama rombongan mengunjungi Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Kunjungan Pangkostrat untuk melihat langsung kondisi para prajurit yang bertugas dan memastikan mereka dalam keadaan sehat dan siaga. Pangkostrat memberikan bantuan berupa lampu solar sel serta sembako kepada masyarakat Kabupaten Puncak. Warga terlihat antusias menerima bantuan. Bahkan sebelum Pangkostrat datang, mereka sudah tiba dan berkerumun di lokasi. Sebelumnya, Pangkostrat juga memberikan 100 lebih lampu solar sel di Intan Jaya. Terima kasih Bapak Sentra. Kalau dulu kami gelap, tidak ada lampu, tapi sekarang sudah ada terang, ada lampu. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Panglima, lampu sudah jadi, sudah menjala. Pangkostrat juga meninjau sejumlah pos TNI yang ada di Kabupaten Puncak, melihat langsung kondisi para anggota yang bertugas di daerah rawan gangguan KKB. Ingin melihat langsung bagaimana sebetulnya proses prajurit saya khususnya dan juga mungkin TNI Polri yang berperan di
penugasan ini banyak diskusi-diskusi dengan bupati, dengan para pejabat kepala dinas di kabupaten, yang mudah-mudahan ini bisa jadi suatu program nanti ke depannya yang bisa jadi lebih baik. Ya, jadi kami juga pada saat datang ke sini, ke Intan Jaya kemarin kita bawa 100 sekian lampu solar cell, ada juga program kami, program TNI Angkatan Darat, ini pesan dari Bapak Kasat, supaya program air bersih juga bisa sampai ke Papua. Pangkostrat menambahkan, TNI berkomitmen mendukung segala kebutuhan prajurit yang bertugas di pos jaga di Papua, sekaligus bekerja keras meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Igobat Momolin melaporkan dari Intan Jaya, Papua Tengah. Kejuaraan balap motor Kapolres Cup 2023 Sabtu lalu digelar di sirkuit alun-alun Kota Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen. Kejuaraan ini diikuti pembalap lokal maupun pembalap dari beberapa kabupaten di Papua. Tentu yang menjadi pusat perhatian penonton adalah pembalap kakak beradik Sen Warikar yang masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar, dan Beatrix berusia 13 tahun yang juga masih bersekolah di sekolah menengah pertama. Kedua kakak beradik ini merupakan pembalap nasional yang sudah berkiprah di sejumlah ajang balap motor di Indonesia. Eriks Warikar, ayah dari kedua pembalap cilik tersebut, merasa bangga dengan kedua anaknya. Ia mengaku akan terus mendukung agar bakat mereka terus terasah. Saya pikir untuk masalah juara itu bonus saja, tapi ikut sertakan mereka dalam sini itu adalah hobi kedua anak saya. Jadi saya hanya bisa tersalurkan mengarahkan mereka untuk bagaimana balap motor yang sebenarnya, begitu. Dan harapan saya ke depan pasti akan ke Jawa lagi untuk bagaimana dia bisa mengembangkan mungkin hobi dia itu di tanah Jawa. Oke, jadi mereka ini dari kecil, saya sudah didik mereka dari umur 3 tahun itu mereka sudah main cross, itu pakai motor cross ya, trail. Terus kalau si Sean ini saya ajar dia untuk menggunakan pocket. Kedua kakak beradik ini sejak usia dini sudah menoreh prestasi dengan meraih juara nasional keempat, ajang One Prix dan beberapa kejuaraan balapan lainnya hingga di Sentul bersama Doni Tata. Kedua pembalap ini mengaku tidak ada masalah terkait sirkuit, namun sering terjadinya miss pada persneling. Ada kendala cuma persnelingnya, itu kadang-kadang miss. Terus kalau sirkuitnya enak, cuman persnelingnya kadang-kadang miss. Motornya juga sudah enak. Kemarin pas latihan di sini masih yang baru punya tuh di arena ini mungkin masih kapsul gitu, tapi sudah dibuka kembali, sirkuitnya kembali di BRI, jadi sudah tidak ada kira apa lagi. Juara juga di kejuaraan nasional One Prix, juara 4 di kelas wanita. Dari seru ini mendadak saya rencana kemarin cuma mau latihan, tidak sampai ke balap karena ada sekolah juga mau tes di sekolah taruna. Kejuaraan balap motor Kapolres Cup 2023 digelar untuk mencari bibit atlet balap motor untuk dikirim ke ajang PON Sumatera Utara dan Aceh pada tahun depan. Dari Kabupaten Yapen, Herman Beta melaporkan. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.